Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur juga boleh melihat anak-anak sekolah minggu yang Tuhan terus pelihara. Ada kesempatan mereka juga boleh berbakti kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati untuk anak-anak sekolah minggu GRI Solo. Kiranya mereka terus boleh mendapatkan pengajaran firman dan mereka juga boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Sejak kecil mereka terus boleh dididik di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau juga terus memelihara kehidupan mereka, mempertumbuhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar, berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk boleh mengajar, memberitakan firman bagi anak-anak kami. Berkati Tuhan untuk seluruh pelayanan sekolah minggu di GRI Solo ini. Biarlah anak-anak kami boleh semakin mengasihi Tuhan, mencintai kebenaran dan hidup bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu boleh kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan ibadah sekolah minggu bersama dengan para lause atau guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang Tuhan mempercayakan pelayanan-pelayanan bagi kita. Mendengarkan kebaktian Natal Jumat yang lalu, hati saya sungguh bersuka cita. Banyak orang-orang boleh hadir di tempat ini mendengarkan berita Injil yang sejati sekali lagi. Lalu pelayanan-pelayanan KKR regional, pelayanan-pelayanan pembinaan dan seminar, dan begitu banyak Tuhan percayakan, baik pelayanan penjara, rumah sakit, PI rumah sakit dan seterusnya. Itu semua adalah hal yang begitu sangat kita syukuri kepada Tuhan. Dan karena itu biarlah kita terus juga memohon Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana untuk terus boleh mengerjakan apa yang menjadi panggilan untuk kita boleh kerjakan dari Tuhan. Saudara, saya mau sharingkan sedikit mengenai pelayanan di GRI Balikpapan. Bersyukur bahwa GRI Balikpapan yang sudah Tuhan hadirkan belasan tahun yang lalu di kota Balikpapan, di dalam anugerahnya Tuhan juga terus boleh memberikan anugerah dan ada pelayanan-pelayanan yang juga Tuhan terus tambah-tambahkan di dalam pelayanan di GRI Balikpapan. Dan doakan juga bahwa GRI Balikpapan sedang merintis satu pelayanan reform Injili di IKN, Ibu Kota Nusantara. Saudara sekalian, bersyukur bahwa sejak tahun 2024 kami memulai Reform Evangelical Bible Study, REPS IKN. Kami masuk, di sana itu ada 2 tempat pemukiman, ada ASN atau daerah otorita di sini ya, tempat istana dan seterusnya. Di sini ada daerah untuk hunian para pekerja konstruksi. Jadi kontraktor-kontraktor di sini ada tempatnya, lalu kemudian di sini untuk ASN dan seluruh aparatur negara di sana ada. Nah, bersyukur bahwa kita sudah memulai 2024, Agustus 2024 memulai pembinaan REPS itu di HPK. Jadi di tempat di mana banyak orang-orang pekerja-pekerja konstruksi, kita boleh melayani, memberikan pembinaan bagi mereka. Di dalam memulai, saya mengatakan kepada mereka bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana mereka didorong, mereka dibentuk dan diarahkan oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan sajalah yang membentuk bagaimana orang itu bisa bekerja, bertanggung jawab, hidup di dalam kejujuran, kekudusan hidup. Saudara, tidak gampang bekerja di daerah tempat di mana target-target daripada proyek-proyek pembangunan yang begitu sangat besar, sehingga mereka sangat rentan di dalam iman mereka, rentan di dalam menjaga kekudusan hidup mereka. Itulah sebabnya firman Tuhan yang boleh datang meneguhkan mereka, kiranya itu boleh sungguh-sungguh memperkuat mereka dan memperlengkapi mereka, dan mereka boleh semakin bertumbuh setia kepada Tuhan dan menjaga kekudusan hidup mereka. Bersyukur kita sudah boleh menjalankannya terus dan mendoakan kiranya ini terus boleh Tuhan pimpin sehingga semakin banyak juga karyawan-karyawan, kontraktor-kontraktor IKN itu boleh mendapatkan teologi reform. Lalu bersyukur juga bahwa mulai Jumat kemarin kita juga memulai pelayanan perdana reform Injili itu di kawasan berikutnya, yaitu di kawasan ASN. Nah, inilah sebetulnya yang juga menjadi satu bagian di mana
Kalau yang tadi ini kontraktor yang temporary, mereka itu bisa pergi karena kontrak mereka itu hanya dalam waktu-waktu yang tertentu. Tapi kalau ASN ini mereka adalah pegawai negeri, ASN yang sudah permanen di situ. Dan banyak orang-orang mengatakan IKN ini apakah mangkrak atau tidak akan jalan, karena banyak berita-berita bahwa tidak jalan. Tapi saudara kami yang ada di Kalimantan Timur itu sangat optimis. Karena itu terus bergerak dan ada pembangunan secara progresif begitu ya. Jadi doakan terus sehingga biarlah semua itu boleh pembangunan berjalan dan pemerintah diberikan hikmat bijaksana. Dan Jumat kemarin Tuhan memberikan anugerah, memberikan kesempatan untuk kita memulai pelayanan di sana, dan saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah kepada beberapa puluh, ada 30 yang hadir pada waktu itu ASN, termasuk juga petinggi-petinggi dan wakil dari Pak Basuki ya sebagai kepala otorita, juga orang Kristen, deputi keuangan dan seterusnya. Kita boleh sama-sama melayani mereka, dan harap doakan juga pada Januari mendatang atau tahun depan kita akan semakin frekuensi kita masuk ke dalam, kita coba akan perbanyak lagi sehingga ada kesempatan para ASN juga ini boleh mendapatkan pemahaman atau pengertian akan teologi reform. Dan doakan ada rencana bahwa kita juga akan memulai REPS itu di ASN. Jadi kita akan membimbing atau membina di dalam PA-PA yang ada firman Tuhan, teologi reform bagi mereka. Jadi biarlah ini boleh menjadi satu doa kita juga, doakan sehingga kiranya banyak orang-orang boleh mengenal teologi reform, mereka sungguh-sungguh boleh dibangunkan kembali, mengerti akan doktrin yang benar. Karena begitu banyak hal di mana mereka juga sangat-sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyimpang. Saudara, Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Itu berarti iman yang benar itu hanya timbul oleh doktrin yang benar. Maka kalau doktrinnya koslet-koslet itu, maka iman itu tidak akan bertumbuh menjadi iman yang benar. Maka kita yang di dalam pemahaman teologi reform yang kita sama-sama percaya dan pelajari, biarlah itu boleh juga menjadi bagian di mana mereka juga boleh mengenalnya. Ya, kita doakan sehingga banyak orang-orang di IKN boleh juga mengenal teologi reform dan kembali kepada kebenaran Tuhan. Kita doakan untuk hal itu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau yang datang mencari kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkau yang begitu mengasihi kami sehingga Kau memberikan putra-Mu yang tunggal bagi kami. Kami boleh mendapatkan kelepasan, kami boleh mendapatkan kelimpahan kehidupan, bahkan kami boleh mendapatkan sukacita yang sejati itu. Dalam suasana Natal ini Tuhan, kami tidak mau terlepaskan daripada nilai-nilai Natal yang sebenarnya. Dalam suasana Natal ini kami tidak mau Tuhan, Natal ini berlalu begitu saja. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau kembali menorehkan kebenaran itu dalam sanubari kami. Kami rindu kebenaran di hari Natal ini, memaknai kembali Kristus datang ke dalam dunia ini. Boleh kami renungkan kembali, dan kebenaran itu boleh kami hidupi bersama dengan jemaat yang lain. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami rindu Tuhan, Engkau sekali lagi boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus menggembalakan pikiran dan hati kami, menuntun, menolong, membimbing kami. Setiap kebenaran Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam di dalam hati kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tenangkan jiwa kami. Bawalah hati kami berpaut kepada Kristus. Dan berbicaralah Tuhan di dalam pikiran dan hati kami. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaklayakan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kuasa untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka dari Lukas pasal yang pertama.
Lukas pasal yang pertama ayat 46 dan 47. Judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah penantian melahirkan sukacita. Mari kita membaca dari ayat 46 dan 47 bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama. Firman Tuhan demikian, 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita mempelajari satu kebenaran, yaitu bahwa kita diciptakan untuk mengalami sukacita. Di dalam karya Kristus kita juga diberikan kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan. Maka seharusnya lah kita mengerti itu, bahkan kita ditakdirkan, kita ditetapkan Tuhan, kita direncanakan bahwa Tuhan menginginkan kita pun juga mengalami yang namanya sukacita. Seperti kata Frederick Buechner, dia mengatakan sukacita Tuhan itu bahkan ada di dalam darah kita. Itulah berarti bahwa hidup orang Kristen yang sejati seharusnya hidup yang terus menghidupi yang namanya sukacita. Di satu sisi kita mengingat, mempercayai dan bersyukur, kita boleh diingatkan sekali lagi bahwa seharusnya hidup kita penuh dengan sukacita. Tapi di sisi lain faktanya adalah tidak sedikit orang Kristen hari ini kenapa masih hidup tidak penuh dengan sukacita. Tidak sedikit orang Kristen hari ini penuh dengan kepahitan hidup, penuh dengan kesesakan, penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran hidup, penuh dengan tekanan-tekanan yang membuat dia bahkan kehilangan sukacita. Ya mungkin saja karena rutinitas hidup yang telah membuat kita tuh seperti tape recorder yang hidup begitu tanpa lagi ada dinamika, ada sukacita. Mungkin keadaan jiwa kita yang penuh dengan tekanan-tekanan batin, kejenuhan. Ya. Seperti kita ingin pergi ke Tawangmangun begitu ya, berteriak di sana. Bebaskan aku, dan seperti sudah penat hidup ini begitu ya. Seperti hidup ini kok sudah tidak ada lagi keindahan begitu. Hari demi hari dilalui dengan rutinitas, kejenuhan sudah mulai muncul. Bahkan mulailah kita mulai cemas, kita mulai letih secara emosi, mungkin menghadapi anak yang terus tidak bisa bekerja sama, kita lelah di dalam mendidik mereka. Mungkin kita juga sudah jenuh melihat sistem-sistem di dalam pekerjaan kita yang seperti tidak mendatangkan sukacita dan seterusnya. Atau mungkin kita sudah mulai, bahkan melalui peristiwa-peristiwa itu, kita sudah mulai mengabaikan undangan Tuhan untuk bersukacita. Berapa banyak kita masih bisa peka, ada undangan Tuhan yang datang untuk kita menikmati sukacita. Tapi sudah seperti tidak lagi punya kepekaan itu. Seperti suara Tuhan itu sudah tidak lagi bisa didengarkan karena terlalu banyak suara-suara duniawi yang telah ada dalam kehidupan kita. Akhirnya kita terus hidup dengan uring-uringan, hidup dengan terus bersungut-sungut, hidup dengan begitu banyak telah kehilangan sukacita. Begitu banyak orang bahkan hidup di dalam budaya saat ini, hidup dalam penyesalan, hidup dalam kekhawatiran hidup dan seterusnya. Tapi apakah sebenarnya yang menjadi pokok masalah daripada bagian itu? Maka satu hal yang harus kita akan mulai renungkan adalah, mari kita memahami dulu apa sebetulnya yang namanya sukacita itu. Bapak Ibu saudara sekalian, sukacita itu adalah satu kondisi daripada batin kita yang seharusnya tidak berubah walaupun keadaan itu berubah. Maka sukacita itu beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya ditentukan oleh suasana yang mendukung. Itulah sebabnya di dalam pernikahan Kristen bukan tujuan utamanya itu adalah kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan. Karena kalau kita mencari kebahagiaan, mungkin 5 tahun tidak bahagia bisa cerai. Tetapi Alkitab mengatakan pernikahan Kristen itu adalah bukan untuk mencari kebahagiaan yang utama. Walaupun memang tentu kita juga punya hasrat ke sana, tetapi bukan itu yang utama. Pernikahan Kristen tujuan utamanya adalah mengejar kekudusan hidup. Semakin dikuduskan oleh Tuhan di dalam pernikahan itu. Kita menikah dengan
orang berdosa. Pernikahan Kristen itu adalah pernikahan di mana dua orang berdosa yang sedang disatukan oleh Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk menguduskan satu dengan yang lain. Itu sebabnya di dalam pernikahan yang Kristen yang sejati itu seharusnya ada pengampunan, seharusnya ada saling mengerti, seharusnya ada saling melayani, seharusnya ada saling untuk terus membangun satu dengan yang lain. Bukan sebagai partner untuk terus bertengkar, menjadi musuh satu dengan yang lain, akhirnya pisah dan seterusnya. Itu bukan panggilan pernikahan Kristen. Nah, kenapa saya bawa ini? Karena banyak kita atau banyak orang-orang beranggapan pernikahan Kristen itu adalah mengejar kebahagiaan. Karena itu tidak heran 10 tahun tidak bahagia, 15 tidak bahagia, mungkin bisa cerai. Padahal Alkitab mengatakan tidak boleh bercerai. Nah, berarti bahwa ada satu konsep yang harus kita benahi dulu sebetulnya. Apa itu sukacita? Dan bahwa sukacita itu berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan sangat ditentukan oleh kondisi. Kondisi yang menguntungkan, wah bahagia. Tapi kalau kondisi tidak menguntungkan lagi, udah tidak lagi bahagia. Nah, sukacita itu beda dengan kebahagiaan. Karena sukacita itu tidaklah ditentukan oleh keadaan yang berubah. Sukacita itu seharusnya itu adalah satu kondisi hati kita yang seharusnya tidak berubah. Terus mengalami sukacita. Kenapa? Karena sukacita itu dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Itulah sebabnya saya pinjam pemikiran C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan, apakah itu sukacita? Di dalam autobiografinya Surprised by Joy, dia mengatakan bahwa kita tidak menemukan sukacita itu dengan mengejar sukacita. Sukacita selalu merupakan kejutan. Kita selalu bersukacita atas sesuatu yang kita anggap itu sangat baik. Dan disinilah C.S. Lewis mengatakan bahwa sukacita itu dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Maka walaupun kondisi kita itu menderita, walaupun kita mendapatkan tekanan-tekanan tertentu, walaupun banyak orang-orang yang mengecewakan kita, mungkin kita ditolak, mungkin kita dihina, mungkin mendapatkan banyak hal yang begitu sangat membuat kita tuh mungkin tersakiti, tapi kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita tidak berdasarkan daripada respon manusia. Sukacita kita tidak berdasarkan daripada keadaan yang berubah, tapi sukacita kita itu berkaitan dengan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya kita perlu membenahi kembali worldview, cara berpikir kita mengerti apa itu sebenarnya sukacita. Nah, inilah yang akan kita renungkan. Kenapa Maria bersukacita? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya C.S. Lewis menambahkan lagi bahwa sukacita sejati itu muncul. Sukacita sejati itu ada karena dikaitkan dengan kebaikan Tuhan yang didasarkan oleh pengenalan pribadi kita kepada Kristus. Itulah dasar kenapa kita bisa bersukacita. Karena ada pemahaman yang muncul yang didasari oleh pengenalan kita dengan Kristus dengan benar. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara dan saya kemudian memahami ini, kita tidak gampang akan tinggalkan gereja. Kita tidak gampang akan tinggalkan pelayanan pada waktu kita mungkin dikecewakan, mungkin tidak diperhatikan, mungkin tidak mendapatkan pengakuan-pengakuan orang. Karena memang bukan itu yang kita kejar. Tetapi hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, seluruh aspek hidup kita sudah didasari oleh kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka seharusnya lah saudara dan saya terus menghidupi yang namanya sukacita itu. Walaupun penyakit mungkin tidak sembuh-sembuh, walaupun pergumulan mungkin tidak selesai-selesai, tapi hidup hati kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu tidak didasarkan oleh keadaan-keadaan seperti itu. Karena dikaitkan dengan kebaikan Tuhan dan karya Allah dalam hidup kita. Nah, inilah yang menjadi dasar pertama kita merenungkan kenapa Maria itu bersukacita. Saudara, di dalam Injil Lukas paling tidak ada 4 nyanyian pujian yang mendampingi kisah kelahiran Kristus. Pertama, nyanyian Maria yang biasa kita kenal dengan sebutan Magnificat. Kedua, nyanyian pujian daripada Sakaria yang biasa kita kenal dengan Benedictus. Ketiga, nyanyian daripada para malaikat, Lukas 2 ayat 14 yang tadi kita baca berulang kali, yang biasa kita kenal dengan dengan Gloria in excelsis Deo, pasal 2 ayat 14. Dan terakhir, nyanyian daripada Simeon, seorang tua yang menantikan datangnya Mesias. Dan ketika Mesias sudah dia pegang, dia bersuka cita, dia menyanyikan pujiannya yang bisa kenal
biasa dikenal dengan nama Dunia Dimitri. Nah, hari ini kita akan merenungkan 2 ayat dari Magnificat yang menjadi perenungan kita. Kita mau belajar kenapa Maria bersukacita. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi tentu kita perlu belajar dulu konteksnya. Karena waktu kita belajar Alkitab, Bapak Ibu jangan lupa satu dalil di dalam kitab berhermeneutik adalah meaning is always in context. Makna sebuah ayat itu jangan keluar daripada konteksnya. Ya, kalau keluar dari konteksnya itu yang namanya cocokmologi. Ya. Nah, kita mesti masuk dulu pada konteksnya supaya kita tahu, oh ayat ini karena ada dasarnya. Mari kita melihat konteksnya. Lukas pasal 1 itu berbicara tentang apa? Lukas pasal 1, konteks daripada ayat yang kita baca ini adalah ketika dimulai dengan kabar sukacita kepada Sakaria. Saudara, kita tahu Sakaria itu adalah imam yang dapat giliran kemudian itu pergi akan membawa masuk ke ruang Maha Kudus begitu. Tapi diberikan kabar bahwa mereka atau Sakaria dan Elisabet itu akan mendapatkan anak. Allah mulai bekerja kembali setelah masa sunyi panjang. Saudara, jangan lupa setelah perjanjian lama berakhir 400 tahun lebih masa kegelapan, masa intertestamental namanya, masa tidak ada lagi nabi datang menyuarakan kebenaran, masa di mana firman tidak datang lagi begitu ya. Dan itu sebabnya saudara kalau membaca kitab Maleakhi pasal terakhir itu seperti menggantung ayat itu. Karena memang pada waktu itu di akhir kisah perjanjian lama itu kita lihat Shekinah glory Allah itu sudah meninggalkan umatnya karena keberdosaan mereka. Pengharapan Allah, pengharapan bagi mereka itu sudah hilang karena keberdosaan mereka. Maka kemudian ketika Allah sudah meninggalkan mereka, apakah masih ada pengharapan itu? Maka dimulailah pembuka daripada Injil Lukas ini menjelaskan bahwa malaikat itu datang menjumpai Sakaria itu menunjukkan bahwa Allah kembali datang menjumpai umatnya dan memberitakan satu berita kepada Sakaria, yaitu Sakaria akan mempunyai anak. Lalu setelah itu kita melihat ayat 26 sampai 38 saudara, bahwa kabar sukacita itu datang kepada Maria. Dan ayat yang sangat terkenal ketika malaikat itu menyampaikan kabar sukacita itu kepada Maria, Maria mengatakan di ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara sekalian, lalu setelah itu kita membaca lagi ayat seterusnya. Ketika kunjungan Maria ke Elisabet, Maria pergi ke rumah Elisabet, dan ketika Elisabet mendengarkan salam Maria, bayi yaitu Yohanes Pembaptis yang ada di dalam kandungan Elisabet itu melonjak begitu ya, melonjak. Nah, lalu kemudian satu kata yang sangat penting, Maria mendengarkan kata daripada Elisabet yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Elisabet meneguhkan kembali panggilan Maria. Maka kemudian dalam ucapan syukur itu kemudian Maria memuji Tuhan. Nah, muncullah Magnificat ini. Maka dimulai dengan kata yang begitu powerful. Dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Respon daripada seorang Maria terhadap karya Allah yang akan datang kepada dunia. Karya Allah yang akan datang untuk menebus orang-orang berdosa. Di sanalah saudara kita lihat Maria memuji Tuhan. Maria melihat Allah memilih ia yang tidak layak ini. Maria sadar bahwa ia tidak layak, tetapi bersyukur karena karya Allah itu akan datang. Maka pujian Maria adalah respon hati yang dipenuhi anugerah. Bukan oleh kebanggaan diri, bukan oleh kesombongan diri, tapi lebih daripada itu Maria tahu bahwa Allah sedang bekerja bagi orang di dalam dunia ini melalui kedatangan Mesias itu. Janji-janji Allah itu akan digenapi di dalam kedatangan Kristus. Dan yang paling kemudian membuat kita itu terheran-heran adalah ketika muncul kalimat berikutnya, Maria mengatakan, karena Allah juru selamatku, Tuhan adalah juru selamatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maria berkata Tuhan juru selamatku, itu berarti bahwa Maria menyadari kebutuhannya akan keselamatan. Maria tahu bahwa manusia semua sudah berdosa dan butuh keselamatan. Itulah sebabnya dia mengatakan karena Allah juru selamatku.
Allah yang datang menjumpai manusia. Inilah yang menjelaskan kenapa Maria juga sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Ia sadar diri bahwa ia juga orang berdosa seperti manusia yang lain. Tetapi syukur kepada Allah karena Allah mau datang menyelamatkan manusia. Karena Allah juru selamatku. Saudara bisa bayangkan emosi dan kondisi kerohanian Maria saat itu seperti apa. Di tengah-tengah pergumulan Maria yang tidak gampang. Bapak ibu saudara, kalau yang namanya anak remaja 14 tahun tiba-tiba hamil saudara. Kita mau bikin apa saudara? Tetapi yang paling mengerikan pada waktu itu, di dalam konteks waktu itu mereka, orang yang hamil di luar nikah itu akan dirajam batu sampai mati. Pertama, tapi sebelum itu mereka akan mendapatkan penghakiman sosial dari masyarakat. Wah, namanya dihina itu bukan satu kali dua kali. Ia akan dicibir, ia akan dihina, ia akan dibully, ia pokoknya akan mendapatkan penghakiman sosial. Maka cepat atau lambat orang itu bisa bunuh diri, bisa gila, bisa stres, akhirnya menderita dan seterusnya. Tekanan begitu berat yang harus ditanggung oleh Maria. Tapi menariknya adalah, kok dia bisa bersyukur dan memuji Tuhan? Ada apa ini? Nah, inilah yang akan kita renungkan. Ada rahasia apa Maria? Sehingga ia bisa bersyukur, memuji Tuhan di tengah-tengah kondisinya yang begitu tidak menguntungkan. Begitu tidaklah kemudian baik-baik saja pada waktu itu. Karena ia harus siap mendapatkan konsekuensi di mana ia sedang hamil pada waktu itu. Tetapi saudara, mengherankannya adalah respon Maria ternyata tidak seperti respon kita pada umumnya. Respon Maria justru ia memuji Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itu adalah sebuah ekspresi dari seseorang yang menyembah Tuhan. Ekspresi dari seseorang yang datang membawa dirinya dan bersyukur kepada Tuhan. Masih adakah orang Kristen yang bisa bersyukur kepada Tuhan ketika ia di PHK? Ketika sakit kankernya tidak sembuh-sembuh? Ketika mungkin ia ditolak oleh masyarakat, ketika mungkin ia dihina oleh masyarakat dan seterusnya. Masih adakah orang Kristen yang bersuka cita seperti itu? Tapi Maria berbeda. Di tengah-tengah pergumulan seperti itu, ia memuji Tuhan. Apa yang menyebabkan itu semua bisa terjadi? Maka poin awal yang kita mau renungkan adalah bahwa sukacita sejati itu tidak lahir dari keadaan. Tapi sukacita sejati itu dari pekerjaan Allah di dalam diri seseorang. Itulah yang tadi dikatakan oleh C.S. Lewis bahwa sukacita itu ketika dikaitkan dengan kebaikan Tuhan. Maka kalau kemudian kita bertanya lagi, kata-kata ini yang diucapkan oleh Maria 46 dan 47 ini menyiratkan apa? Menunjukkan apa? Apa kebenaran yang bisa kita renungkan di dalam kata-kata Maria ini? Alasan apa yang kita bisa renungkan? Kenapa Maria begitu bersukacita di balik tekanan hidup yang begitu besar itu? Saudara akan menemukan dan saya akan melihat. Kita sama-sama akan mengetahui di dalam perenungan pagi ini bahwa sukacita Maria itu tidak ditentukan juga di dalam optimisme yang samar-samar. Tetapi ia memiliki satu pondasi. Ia memiliki satu sukacita yang berakar di dalam pondasi iman yang kokoh. Satu-satunya yang kita bisa melihat bagaimana sukacita itu keluar karena didasari oleh pengenalannya akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ia memiliki sukacita yang berakar pada satu-satunya pondasi yang kokoh yang akan kita temukan di dalam Allah sendiri. Ia selalu bawa kepada Allah. Ia selalu mengarahkan jiwanya kepada Allah ketika ia berespon terhadap keadaan. Maka poin pertama yang saya ingin bagikan Bapak Ibu sekalian. Apa rahasia mengapa Maria bisa bersuka cita? Nyanyian pujian ini yang kita lihat, kita baca, kita renungkan ini. Nyanyian pujiannya tentang pikiran yang dipenuhi oleh kitab suci. Bapak Ibu, itulah sebabnya apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi hati kita. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi hati kita. Dan akan
keluar di dalam tindakan konkret kita. Itulah sebabnya saudara Francis Schaeffer mengatakan, I do what I think what I believe. I do what I think. Saya lakukan apa yang saya pikirkan apa yang saya imani. Itu berarti internalisasi informasi yang masuk ke otak kita itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Nah, apa yang kemudian terjadi pada waktu pujian Maria ini keluar di dalam mulutnya? Karena ia sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dari mana itu kita lihat? Kita akan lihat bersama-sama. Pujian Maria ayat 46 dan 47 ini sebenarnya menggambarkan puji-pujian di perjanjian lama. Seperti Maria kembali mengingat apa yang pernah ia dengarkan. Dan itu keluar di dalam puji-pujiannya. Itulah kata-kata yang diserukan yang begitu mirip dengan kata-kata di dalam kitab Mazmur misalnya. Coba kita lihat beberapa ayat-ayat tersebut. Mari kita baca dulu Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 31. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mazmur 69 ayat 31. Kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kita baca lagi Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 2, 3 dan 4. Kita baca sama-sama Mazmur 34. Ayat 2, 3 dan 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini sebagai contoh saja kita melihat bahwa Maria sangat-sangat mengerti tentang firman Allah di perjanjian lama. Itulah sebabnya kalau saudara terus membaca di dalam kitab suci perjanjian lama, saudara akan melihat bahwa pujian Maria ini ia menyinggung Mazmur 103, ia mengkaitkan dengan Mazmur 22, ia mengkaitkan dengan Mazmur 44, ia mengkaitkan dengan Mazmur 89, Mazmur 98, Mazmur 147, Mazmur 25, kitab Yesaya, kitab Ayub, dan beberapa ayat-ayat yang lain lagi. Berarti apa kesimpulannya? Dengan kata lain, dalam kondisi-kondisi tertentu, di dalam segala keadaan bahkan yang terjadi, Maria mengingat atau mengambil kitab suci untuk menghasilkan kata-kata pujian kepada Allah. Atau dengan kata lain, pada waktu terjadinya pergumulan-pergumulan bahkan berat dalam kehidupan Maria, Maria tahu bagaimana ia berespon dengan tepat di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang di dalam pikirannya, di dalam hatinya dan keluar di dalam tindakan konkret, termasuk ucapannya, itu berdasarkan firman Tuhan. Dan mari kita lihat dua ayat lagi dalam Injil Lukas yang menjelaskan itu. Pertama coba baca Lukas 2 ayat 19. Lukas 2 ayat 19 kita baca 1, 2, 3. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita baca Lukas 2 ayat 51. 1, 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dengan kata lain, disinilah ayat-ayat baru kita mengerti. Maria adalah orang yang terus menggumulkan firman Tuhan. Kenapa menggumulkan firman Tuhan terus? Sehingga di dalam setiap tindakannya, keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia terus mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya orang tua Maria adalah orang tua saleh. Di dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu jangan lupa, mereka tradisi menceritakan kepada anak-anak mereka. Dan Maria, di dalam pergumulan saya percaya Maria mengingat kembali apa yang
pernah diajarkan oleh orang tuanya kepada mereka, kepada Maria. Dan Maria juga menggumulkan itu siang dan malam. Di dalam kehidupannya ia remaja, ia terus menggumulkan firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita melihat di dalam setiap pergumulan yang ada, Maria tahu bagaimana berespon. Karena ingatannya itu langsung keluar, oh firman Tuhan ini yang harus menjawab masalah ini. Oh firman Tuhan ini yang harus menjawab masalah ini. Karena ia dipenuhi dengan kitab suci. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita sejak kecil harus terus mendengarkan firman Tuhan. Ada paradigma yang sudah salah hari ini terjadi adalah pembinaan rohani anak-anakku, kasih guru sekolah minggu. Itu salah Bapak Ibu. Ada tempatnya hamba Tuhan guru sekolah minggu mengajar mereka. Tapi kita sebagai orang tua, kitalah yang punya panggilan terhormat itu. Kitalah yang punya waktu yang banyak dengan anak-anak kita di rumah. Kitalah yang harus mengajarkan firman kepada mereka. Saudara kita di seberang, sejak bayi anak-anak mereka itu sudah diceritakan asma Allah. Saudara tahu itu kan? Bagaimana dengan kita orang Kristen? Nantilah guru sekolah minggu yang ajar dia tentang Yesus. Salah Bapak Ibu. Ulangan pasal 6 itu menunjukkan satu panggilan terhormat untuk saudara dan saya sebagai orang tua. Kita harus menceritakan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita sejak dini. Kenapa? Karena itulah yang akan terus mereka akan ingat. Ketika suatu waktu nanti mereka akan tinggalkan Solo untuk pergi kemana gitu. Kuliah kah, kerja kah. Tapi apa yang mereka akan ingat? Firman Tuhan yang diceritakan oleh papaku tiap malam. Firman Tuhan yang diceritakan mamaku tiap malam. Itulah yang akan terus mereka ingat ketika mereka mungkin dibully temannya. Itu akan mereka ingat ketika mungkin mereka ditolak. Itu yang mungkin mereka ingat ketika mereka sepertinya mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan dan membuat mereka itu mungkin bisa cemas, mungkin bisa sakit, mungkin bisa terluka. Tapi mereka tahu mereka dicintai oleh Yesus. Karena kita terus menceritakan Kristus. Tuhan Yesus mengasihimu nak. Tuhan Yesus mati bagimu di kayu salib nak. Itu akan mereka ingat. Dan saudara, berapa banyak kita orang tua merebut kembali panggilan terhormat itu. Saudara, seringkali kita sangat gampang mengabaikan. Wah enggak apa-apa lah. Nantilah remaja ikut katekisasi apa segala macam atau pemuda. Enggak Bapak Ibu. Waktu remaja, waktu pemuda sudah sangat sulit untuk dibentuk. Masa keemasan itu di dalam kurun waktu sampai 5 tahun. Mereka akan mengingat, menyerap apa yang mereka dengar. Yang kedua, yang paling anak itu ingat apa dari orang tuanya. Ternyata dalam penelitian mengatakan anak akan sangat mengingat bukan kalimat daripada orang tuanya, tapi tingkah laku orang tuanya. Perbuatan orang tuanya, kelakuan orang tuanya. Nah, baca Alkitab ya, tapi orang tuanya sendiri malas baca Alkitab. Bagaimana? Nah, berdoa ya, orang tuanya sendiri malas berdoa. Nah, ke gereja ya, orang tuanya sendiri malas ke gereja. Bagaimana menjadi teladan? Apa yang mereka mau ingat dari teladan orang tuanya? Kalau orang tuanya tidak pernah memberikan teladan iman yang sejati kepada anak-anaknya. Saudara, orang-orang saleh, orang-orang Yahudi, kita tahu mereka mengajarkan Taurat itu kepada mereka, anak-anaknya. Karena tradisi mereka menceritakan kepada mereka, anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara, Ulangan pasal 6, ceritakanlah firman itu siang dan malam ketika engkau duduk, engkau berjalan dan seterusnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, poin pertama yang kita mau renungkan di dalam bagian ini adalah Maria sangat tepat berespon di dalam keadaan-keadaan bahkan keadaan yang genting itu. Kenapa? Karena ia mengingat firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Charles Spurgeon kita tahu dia adalah pengkhotbah kebangunan yang luar biasa Tuhan pakai di Inggris. Satu kali ketika ia berkhotbah, ia menceritakan tentang tokoh-tokoh Puritan. Dia menceritakan seorang tokoh Puritan bernama John Bunyan. Di dalam khotbahnya dia mengatakan, John Bunyan adalah Alkitab yang hidup. Firman Tuhan yang selalu keluar di dalam seluruh aspek hidupnya. John Bunyan yang kita kenal ya di dalam Pilgrim Progress ya. John Bunyan yang kita kenal dalam Grace Abounding dan banyak karya-karya yang lain. Spurgeon mengatakan, John Bunyan itu adalah Alkitab yang hidup. Spurgeon mengatakan, tusuk dia di mana saja dan Anda akan menemukan bahwa darahnya itu adalah Alkitab. Apa yang dimaksud Spurgeon dalam kata-kata ini Bapak Ibu sekalian?
Spurgeon mau menjelaskan bahwa John Bunyan begitu syarat dengan ayat Alkitab, sehingga setiap katanya, setiap doa-doanya, setiap renungannya, bahkan setiap air matanya dan tulisan-tulisannya itu memancarkan kebenaran kitab suci. Firman yang terinternalisasi, maka akan keluar di dalam kehidupan seseorang. Firman yang membentuk mentalitas, firman yang membentuk perasaan, firman yang membentuk keputusan, dan firman yang akan membentuk gaya hidup kita. Itulah yang seharusnya menjadi perenungan kita. Firman Tuhan akan membentuk gaya hidup kita. Firman Tuhan itu akan membentuk tingkah laku kita. Dan yang paling penting, firman Tuhan itu juga menolong kita mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak orang-orang di luar sana, atau mungkin tidak sedikit orang Kristen yang melakukan tindakan keputusan-keputusan konyol yang tanpa pertimbangan dan tanpa perenungan firman. Anak-anak muda mengambil keputusan-keputusan konyol. Ada orang-orang yang berhenti bekerja tanpa perencanaan misalnya. Dan yang paling hati-hati sekarang kita waspadai adalah berapa banyak orang sekarang yang ikut pinjaman online. Hanya karena gengsi, dia pinjam uang banyak-banyak supaya apa? Kelihatan dia punya uang dan seterusnya. Padahal itu pinjol. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Dia berhutang hanya karena tidak mau dikalah. Hanya karena gengsi. Hanya karena kehidupan hedonisme yang tidak pernah mau dihancurkan atau tidak pernah mau dihentikan. Terus akhirnya pinjol. Akhirnya Bapak Ibu, saudara jangan lupa pinjol itu menghancurkan. Kenapa? Keputusan-keputusan diambil tidaklah bijaksana. Kenapa? Karena tidak didasari lagi oleh firman Tuhan. Tapi hari ini kita melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang kemudian kita lihat di dalam respon Maria terhadap keadaan yang begitu sangat mencekam pada waktu itu. Maria itu tahu bagaimana ia berespon. Saudara, bagaimana orang itu berespon ketika egonya itu tersentuh? Bagaimana orang itu berespon ketika pride-nya itu diganggu? Tidak sedikit orang terbentur ego, akhirnya marah. Tidak sedikit orang yang tidak lagi dihormati pride-nya itu akan tersinggung, akan keluar dari gereja, tidak lagi mau pelayanan dan seterusnya. Dan yang paling mengerikan adalah ketika dia meninggalkan Yesus hanya karena pride. Hanya karena harga diri, terbentur dengan banyak hal dalam hidupnya, termasuk harga diri dan seterusnya. Akhirnya apa saudara? Keputusan-keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang akhirnya akan menghancurkan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak didasari oleh firman Tuhan. Nah, ini hal yang sangat penting untuk saudara renungkan ketika kita sama-sama merenungkan tentang nyanyian Maria ini. Bagaimana reaksi kita saat menghadapi pencobaan? Bagaimana reaksi kita saat menghadapi kecemasan, anxiety saat ini ya? Saudara dan saya penuh dengan kekhawatiran barangkali hari ini. Penuh dengan kegalauan-kegalauan ketika keadaan itu bisa berubah menjadi lebih buruk. Bagaimana kita berespon? Maria menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh pikiran yang dipenuhi kitab suci di saat-saat dia harus mengambil keputusan. Bapak Ibu, saudara jangan lupa. Pikiran kita ini akan membawa tubuh kita ke sana. Maka pikiran harus dituntun oleh firman Tuhan. Kalau pikiran kita ini sudah tidak lagi kudus, sebentar lagi kejahatan dan dosa akan terjadi. Karena dosa itu tidak langsung terjadi saudara. Itu dimulai dari proses berpikir dari otak kita. Selingkuh tidak terjadi serta-merta langsung selingkuh saudara. Dipikir dulu, kapannya saya bisa ketemu dia gini-gini. Oh ada grup SMA, alumni SMA. Wah sudah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dimulai dulu, korupsi misalnya. Belum, tidak langsung korupsi, tidak. Dihitung-hitung dulu, ada perhitungan. Kapan ini, kapan waktu tepat, kapan. Semua dalam proses berpikir. Maka hati-hati saudara dengan pikiran. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu mempengaruhi tindakan kita. Kalau firman Tuhan siang dan malam itu masuk ke otak kita, maka itu yang akan menuntun kita, bahkan mengambil keputusan. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan.
Tapi keputusan yang kita ambil itu memperkenankan hati Tuhan. Kenapa? Karena didasari oleh kitab suci. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang tua pun juga harus terus memperlengkapi diri dengan firman untuk mengajar firman kepada anak-anak kita. Mari seluruh jemaat Tuhan, ayo kita kembali menggalakkan membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang mempengaruhi kita bekerja dan hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya ketika saya sharing ini kepada PIC, Koran Kristen, karyawan di IKN, saya mengatakan hanya firman Tuhan yang dapat mempengaruhi mereka bekerja. Sehingga mereka bisa menghasilkan etos kerja yang baik, disiplin, tanggung jawab, dan kualitas bekerja yang sungguh-sungguh memajukan perusahaan ini dan seterusnya. Maka mereka tangkap visi ini, oke, reform, ya boleh. Silakan reform, boleh membina daripada karyawan-karyawan di sini. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya bagaimana kita sungguh-sungguh menghargai, bagaimana sungguh-sungguh kita melihat betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka itulah yang menuntun kita. Nah, hal kedua yang menarik untuk kita renungkan daripada pujian Maria ini adalah kerendahan hati daripada Maria. Kesadaran kerendahan hati itu muncul kenapa? Kerendahan hati, kita lihat di sini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu sebuah kerendahan hati daripada Maria. Dan apa yang menyebabkan orang itu bisa rendah hati? Karena kesadaran bahwa dia orang berdosa. Saya teringat apa yang dikatakan Agustinus. Agustinus mengatakan 3 ciri orang Kristen katanya dia. Kerendahan hati katanya. Ya, itulah Agustinus. Bahwa kerendahan hati itu seharusnya menjadi karakter Kristen kita yang dihidupi setiap hari. Dan kerendahan hati itu dimulai oleh kesadaran kita orang berdosa di hadapan Allah. Itulah sebabnya saudara, pujian Maria ini menjelaskan dia sadar, dia tahu diri. Dia mengenal dirinya bahwa dia orang berdosa. Dan itulah kerendahan hati. Saudara-saudara sekalian, berapa banyak di antara kita hari ini sedang membangun benteng-benteng kesombongan intelektual kita. Sedang membangun benteng-benteng kesombongan kerohanian kita. Berapa banyak di antara kita hari ini terus membangun kesombongan diri kita. Karena kita seperti memiliki banyak harta, banyak kemampuan, banyak potensi. Berbeda dengan orang lain. Tapi orang yang rendah hati itu dimulai oleh sebuah kesadaran bahwa I'm nothing. I'm a sinner. Saya orang berdosa. Saya harus datang kepada Yesus. Saya membutuhkan Kristus karena aku orang berdosa. Itulah kerendahan hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kerendahan hati itu adalah anugerah tertinggi yang dapat menghiasi karakter Kristen kita. Dan itu yang seharusnya kita hidupi setiap hari. Kerendahan hati yang kudus. Loh, emang ada kerendahan hati yang palsu ya Pak ya? Ada dong. Apa itu kerendahan hati yang palsu? Kerendahan hati yang berpura-pura sebetulnya. Tetapi itu pun juga adalah kesombongan rohani. Seperti apa Pak? Perhatikan. Tidak sedikit, bahkan mungkin ada orang Kristen yang melakukannya. Ia terus mau melayani, ia terus mau menolong. Tapi tidak pernah membuka dirinya untuk ditolong dan dilayani oleh orang lain. Itu adalah kesombongan rohani. Ia tidak melihat anugerah Tuhan di dalam diri orang lain. Yang Tuhan mau pakai untuk melayani dia, untuk menolong dia. Tapi dia seperti sombong. Tidak. Dia terus mau melayani, dia terus mau menolong orang. Tapi terus menutup dirinya untuk disentuh oleh anugerah Tuhan melalui diri orang lain. Itu adalah kesombongan rohani. Itu bukan kerendahan hati. Itu kerendahan hati yang palsu. Tapi bahwa Bapak Ibu sekalian, kita melihat kerendahan hati daripada Maria. Tuhan Yesus pun juga memberikan dirinya untuk dilayani. Dia memang datang untuk melayani, tapi lihatlah dia juga memberi diri untuk dilayani. Kalau saudara perhatikan perempuan-perempuan yang ada di Alkitab, memang tidak terlalu jelas kelihatan, tetapi orang-orang yang mendampingi Yesus dan para muridnya. Tapi saudara jangan lupa, banyak perempuan-perempuan yang mengikuti dia. Ya kalau kita pakai bahasa yang mendampingi pelayanan Tuhan Yesus, ya mungkin kalau kita pakai bahasa, ya mungkin ya sebagai seksi konsumsi lah begitu ya, atau apalah itu. Perempuan-perempuan itu yang mendampingi mereka juga melayani Tuhan Yesus. Banyak saudara kalau kita lihat di Alkitab. Maka
Bagaimana saudara? Bagaimana kerendahan hati itu juga muncul di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan banyak sekali parameter-parameter yang bisa menguji itu semua dalam hidup kita. Apakah kita tetap rendah hati dan seterusnya. Saudara, ketika saudara dan saya diberikan kesempatan pelayanan oleh Tuhan. Bagaimana saudara akan rendah hati di hadapan Tuhan? Oh, kalau bukan karena saya itu tidak ada kakek regional. Waduh, itu orang sombong banget itu. Oh, kalau tidak ada saya, tidak ada Nigeri Solo. Waduh, itu orang paling sombong itu. Tapi saudara, kalau saudara dan saya masih diundang Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kecakapan atau bukan karena apapun yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan mau undang kita, mau melayani, itu anugerah Tuhan. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Saudara, ada orang sombong, dia berdiri di gunung. Sambil tolak pinggang dia lihat orang kecil di bawah. Tapi dia lupa, orang kecil di bawah juga lihat dia kecil di atas. Apa artinya itu? Ilustrasi itu. Jangan pernah menyombongkan diri. Bahkan kita pun juga mungkin terlalu banyak kekurangan daripada mereka. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Maka kita belajar bagaimana rendah hati. Dan rendah hati itu banyak sekali pengujiannya dalam hidup kita. Dalam pelayanan bagaimana? Pada waktu saudara itu diberikan jabatan-jabatan tertentu, berkat-berkat oleh Tuhan, bagaimana saudara rendah hati? Saudara, saya teringat kalimat daripada Abraham Lincoln. Dia mengatakan, kalau mau tahu karakter seseorang, berikan ia kekuasaan. Dan bagaimana saudara ketika saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan, misalnya jadi manajer, jadi kepala apa gitu, bagaimana respon saudara? Apakah aji mumpung ataukah tetap terus hidup berintegritas di hadapan Allah? Pak, apa itu integritas? C.S. Lewis mengatakan integritas itu adalah tetap berbuat benar walaupun sendiri dan tidak dilihat orang lain. Itulah integritas. Dan berapa banyak saudara dan saya kita menghidupi itu. Ketika mungkin kita diberikan anugerah Tuhan, banyak hal-hal yang kita bisa lakukan. Bagaimana kita tetap menjaga kekudusan hati kita, kekudusan hidup kita di hadapan Allah. Saudara, kerendahan hati itu juga bagaimana kita belajar mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin ada orang yang pernah melukai hati kita. Ya memang sakitnya tuh di sini ya. Sakitnya tuh di sini memang. Tapi saudara, kenapa ada orang yang tidak mau mengampuni orang lain? 3 alasan. Pertama, ia tidak melihat anugerah Tuhan di dalam diri orang lain. Kedua, ia merasa diri lebih baik daripada orang itu. Dan ketiga yang paling mengerikan adalah jangan-jangan ia belum mengalami kuasa pengampunan Kristus. Tidak ada yang kita perlu sombongkan dalam diri kita. Tidak ada yang perlu kita menjaga terus image kita sehingga kita tidak mau membuka diri kita untuk mengampuni orang lain. Kita loh sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Dengan alasan apa kita tidak mengampuni? Itulah semua bentuk-bentuk kerendahan hati. Dan itulah yang kita bisa pelajari daripada Maria. Dan karena itu saudara, pujian Maria itu menggambarkan sukacita. Sukacita rasa syukur yang keluar karena karya keselamatan daripada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau begitu Natal mengingatkan kita apa? Natal, begitu banyak nilai-nilai Natal yang kita bisa renungkan. Tapi di dalam apa yang kita renungkan di dalam nyanyian Maria ini, Natal mengingatkan kita, apakah sumber sukacita kita itu? Apakah karena bulan Desember ini yang kita peringati hari Natal ini, karena kita akan liburan, karena mungkin ada promosi-promosi jabatan tertentu, karena banyak diskon-diskon di mall sana? Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal mengingatkan kita, ada sukacita besar yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita sadar, Kristus, kita orang berdosa, Kristus datang menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Itulah Natal. Nah karena itu saudara, Natal juga mengingatkan kita. Ia datang memperhatikan orang yang hina. Ia datang memperhatikan orang-orang yang dianggap tidak terhormat dan tidak diperhitungkan. Bahkan dilupakan oleh masyarakat pada waktu itu. Tetapi justru itulah Natal yang sejati datang kepada mereka-mereka yang mungkin sudah dilupakan oleh masyarakat. Itulah sebabnya saudara, ketika ada di antara saudara yang mungkin sedang mengalami keputusasaan, kegalauan, kebimbangan, kecemasan.
Karena mungkin seperti hilangnya pengharapan, karena mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan, tidak ada lagi orang yang peduli, tidak ada lagi orang yang mengerti saya dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Karena Ia mengingat kita. Itu sebabnya Ia datang ke dalam dunia. Ia mengerti pergumulan kita. Ia datang mencari kita. Ia datang di dalam segala kesederhanaannya. Untuk kembali bisa bertemu dengan saudara dan saya. Untuk kita bisa diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Itulah sukacita sejati. Dan yang kedua, Natal mengingatkan kita juga. Apakah sumber sukacita kita itu? Nah karena itu, mari kita kembali menata struktur worldview kita tentang sukacita. Karena waktu kita membangun kembali, menata kembali sukacita yang benar itu akan mempengaruhi cara pandang kita. Melihat pekerjaan, melihat dunia ini, melihat sesama. Itu akan mempengaruhi kita berespon terhadap segala kesulitan yang ada. Dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Dan yang terakhir, Natal juga mengingatkan kita seperti Maria. Mari kita memberi diri kita untuk dipakai lebih lagi oleh Tuhan. Menjadi alatnya. Richard Baxter, seorang tokoh Puritan, pernah mengatakan, kita ini hanyalah pena di tangan Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk mengukir keindahannya melalui kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sungguh diingatkan oleh Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak biarkan kami terus bergumul dengan dosa-dosa kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah mengutus Kristus ke dalam dunia ini. Mencari kami orang-orang berdosa. Ia datang di dalam kesederhanaannya. Ia memperhatikan orang-orang yang dihina. Ia memperhatikan mungkin orang-orang yang sudah dilupakan oleh masyarakat. Dan karena itulah Tuhan, kami bersuka cita karena karya keselamatan Kristus dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk tidak mengabaikan firman Tuhan. Sepulang dari tempat ini kami kembali merebut hak istimewa panggilan terhormat sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kami dengan firman. Dan kami pun juga terus kembali memperlengkapi diri dengan firman. Karena hanya firman Tuhan itulah yang mendasari bagaimana kami berespon, mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk semakin rendah hati. Tidak ada yang perlu kami sombongkan di dalam hidup ini. Karena itu hancurkan keegoisan kami, hancurkan kesombongan kami. Dan bawalah kembali kami Tuhan. Pergi ke Bethlehem, menjumpai bayi yang lahir itu. Ketika kami mungkin telah kehilangan cinta kasih dari orang lain, biarlah Engkau membawa kami kembali ke Bethlehem. Karena di palungan yang hina itulah kami melihat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau telah berikan kepada kami, orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, di dalam hidup kami yang masih ada ini, kami tidak tahu berapa lama kami akan hidup. Tetapi biarlah waktu yang masih ada ini Tuhan, firman-Mu menggerakkan kami kembali untuk menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan lebih lagi, lebih lagi. Karena kami hanyalah alat di tangan Tuhan, di mana Tuhan sedang mempertaruhkan kemuliaan-Mu melalui kami, orang-orang yang Engkau kasihi ini. Terima kasih Bapa. Pakailah kami untuk lebih lagi, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk GRI Solo. Engkau yang telah mendirikan gereja ini. Dan kami percaya Engkau yang terus akan memelihara gereja ini. Berkati Pendeta Dawis, berkati Pendeta Marvin, berkati hamba-hamba Tuhan, bahkan pengurus-pengurus yang ada di tempat ini. Serta seluruh jemaat GRI Solo. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatian, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan di dalam visi reform Injili. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau membangunkan kami pada siang hari ini.
Agar kami tidak lagi tertidur di dalam kekecewaan hidup. Tidak lagi tenggelam di dalam kecemasan-kecemasan hidup kami. Tapi kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Karena sumber sukacita itu hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu untuk kami orang-orang berdosa. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala ketidaksetiaan kami. Ampunilah segala kesombongan-kesombongan diri kami di hadapan-Mu. Tuhan, benahilah kembali struktur berpikir kami, struktur iman kami, menuju kepada arah yang benar untuk memuliakan nama Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.